Sekarang ini kita berada dalam situasi kondisi persimpangan jalan. Sepertinya antara kehidupan dan kematian ditandai dengan anomali kebencanaan, perubahan iklim yang tidak menentu, bencana demi bencana, lingkungan yang tidak kondusif, bahkan terwujudnya lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan pribadi dan mengembangkan potensi diri, pertumbuhan mental jiwa kita di situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana supaya kita berada di dalam kepastian, memiliki pedoman yang pasti, mengetahui arah dan tujuan yang pasti. Akan tetapi perkembangan mental dan jiwa kita pun sesungguhnya juga tergantung dari diri kita masing-masing dalam menyikapi keadaan dan situasi saat ini. Saat kita cermat, pandai-pandai berikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat kita pandai membaca ikra, bacalah sebuah perintah supaya kita itu mengamati, mencermati segala sesuatunya dalam kesadaran sistem Tuhan, supaya berada di dalam cara-cara Tuhan dengan metodologi sistem Tuhan. Sering orang mengatakan sistem khilafah itu dikira masalah kekuasaan, dikira masalah politik. Padahal masalah khilafah, sistem khilafah itu adalah sistem wakil resmi Tuhan. Dalam kita menjalani hidup itu adalah berada di dalam kesadaran sistem Tuhan, berarti ada wakil resmi Tuhan. Seharusnya berpikirnya, strukturnya begitu, desainnya seharusnya bukan begitu. Saat ini kejadian demi kejadian, bagi mereka yang awas, bagi mereka yang waspodo, bagi mereka yang awas, yang waspodo, yang ikra di dalam sistem Tuhan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka akan memproses dirinya untuk menjadi manusia-manusia. Ada satu kehendak Tuhan bahwa akan ada satu pembaharuan saat sinyal Tuhan telah dipampangkan di hadapan kita menjadi bagian kehidupan yang harus kita baca, sing kudu awake dhewe waca, kita baca, bagaimana kita menyikapi setelah kita membacanya. Membaca di sini bukan berarti kita membaca komik, bukan berarti kita membaca sebuah sejarah, tapi kita membaca realitas kehidupan kita, tidak menjadi orang yang buta huruf, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mengenal, akma, orang yang buta. Supaya kita menjadi manusia yang terus melangsungkan kehidupan secara kontinu, melangsungkan kehidupan yang kita jalani. Kita sekarang ini kan menjadi manusia yang berhenti hidup atau dimatikan oleh keadaan, oleh semesta, atau tetap melangsungkan kehidupan. Menjadi manusia yang terpilih untuk keberlangsungan kehidupan, atau dengan sendirinya menjadi manusia-manusia yang tersisih dan termatikan. Itu pilihan, tergantung kita. Tapi yang jelas ada paket hemat, yakni akan ada pembaharuan, pemurnian. Dengan kondisi dan situasi ini kemudian ternarasikan menjadi sebuah siklus kehidupan. Itu narasinya, siklus kehidupan. Narasi yang saya maksud satu kali rangkaian kalimat penghalus dari keadaan yang sebenarnya adalah siklus. Ya memang siklus alam. Orang sering mengatakan ini dunia ki wis tuwek, Sudah saatnya melakukan pembaruan, sudah layaknya bagaikan sebuah lahan atau sawah butuh dibalik, sehingga nutrisi-nutrisi yang di permukaan ini telah habis
habis itu untuk dibalik kemudian mengambil nutrisi tanaman, nutrisi makanan untuk tanaman yang berada di dalam kedalaman permukaan, dibalik supaya tanah itu menjadi subur kembali. Akan tetapi tadzahiru yadullu alal batin, bahwa keadaan alam, situasi yang ada sesungguhnya juga sedikit banyak berkaitan dengan masalah perilaku manusia. Ya, dinarasikan saja bisa jadi alam sudah jenuh dengan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia.